Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, orang dengan penyakit atau penyerta atau komorbid serta autoimun kini sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun dengan syarat yang sudah mendapatkan surat izin dari dokter dan perawat, sedangkan khusus bagi orang dengan autoimun harus menyertakan surat rekomendasi jenis vaksin COVID-19 yang bisa diberikan. Sejak beberapa waktu lalu, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta dan juga autoimun sudah diperkenankan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dengan beberapa syarat. Untuk orang dengan komorbid, harus menyertakan surat rekomendasi melakukan vaksinasi COVID-19 dari dokter yang merawatnya. Selain itu, penyakit penyerta yang dimiliki juga harus dalam keadaan terkendali sebelum menerima vaksinasi COVID-19. Serta harus menjalani tes antigen atau PCR dengan hasil negatif. Sedangkan untuk orang dengan autoimun harus membawa surat keterangan layak vaksinasi dari dokter yang merawat lengkap dengan rekomendasi jenis vaksin apa yang sesuai. Mengingat setiap jenis penyakit autoimun mendapatkan perawatan yang berbeda. Rekomendasi jenis vaksin dari dokter tersebut juga diharapkan mampu membantu vaksinator untuk menentukan vaksin mana yang dapat menciptakan antibodi yang baik. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan tentang orang dengan komorbid dan autoimun kini sudah bisa melakukan vaksinasi bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ya, Ibu Nadia masih bersama kami, Ibu? Masih, Pak Pince. Oke. Ya, Ibu, kita melanjutkan perbincangan yang tadi ya, Bu. Bu, begini, komorbid dan autoimun banyak sekali masyarakat yang memiliki komorbid dan autoimun, tetapi mereka belum yakin bahwa vaksinasi ini bisa mereka terima karena kondisi tubuh mereka begitu, Bu. Nah, apa dasar pertimbangan vaksinasi bisa diterima oleh orang dengan komorbid atau autoimun, Bu? Ya, jadi kalau kita kembali di awal pemberian vaksinasi COVID-19, itu pertama kali baik itu Pfizer, kemudian AstraZeneca, itu melakukan uji klinik justru ditujukan kepada yang pertama selain lansia adalah orang yang dengan memiliki komorbid ya. Karena kita tahu bahwa pada saat pandemi COVID-19 di awal-awal itu justru kematian dan yang kemudian menjadi sakit berat itu adalah kelompok orang yang dengan penyakit komorbid dan pada usia yang usia lanjut ya. Nah, justru pada usia-usia produktif 30 sampai 40 tahun itu cenderung mereka memiliki COVID-19 tapi tidak bergejala. Tapi justru yang punya komorbid dan usia lanjut itu yang kemudian menjadi berat dan bahkan seringkali kasus-kasusnya ini berujung kepada kematian. Nah, itulah kenapa kemudian vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca di awal itu mereka sasaran subjek penelitiannya adalah mereka-mereka dengan kondisi ini karena untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada kelompok ini. Sehingga khususnya untuk masyarakat yang memiliki komorbid harusnya tidak perlu ragu-ragu, bahkan di form screening kita selama komorbid tersebut terkendali ya, bahkan misalnya hipertensi saja kita mengukurnya selama tidak lebih dari 180/110 itu vaksin bisa diberikan. Bahkan untuk orang yang memiliki diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis ya, di awal itu harus menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium. Tapi saat ini selama kemudian dikatakan sudah terkendali ya, tidak ada masalah dalam beberapa hari atau saat mendapatkan vaksinasi, maka vaksinasi diberikan. Dan ini tentunya dengan jumlah vaksin yang saat ini sudah kita suntikan ya, kalau kita lihat total jumlah dosis yang sudah kita suntikan 194 juta dan sebagian juga adalah orang yang dengan memiliki komorbid yang terkendali, ini tidak ada masalah yang berarti. Jadi sebenarnya untuk penderita komorbid tidak perlu diragukan lagi untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, memang pada kondisi tertentu untuk orang yang dengan autoimun nih Mbak Pince ya, karena betul. memang autoimun ini kan agak berbeda sedikit dengan penyakit komorbid. Iya. Jadi justru orang yang dengan autoimun pun sebenarnya bisa mendapatkan vaksinasi selama kemudian autoimunnya sudah terkendali. Karena kan kita tahu bahwa prinsip vaksinasi ini kan menstimulus
sistem kekebalan tubuh kita. Nah, pada orang yang punya permasalahan dengan sistem kekebalan, kalau kemudian dia dipaksa untuk dilatih, distimulus, pasti kan kondisinya tidak akan fit. Jadi kalau kita bisa analogikan ya, misalnya seorang atlet ya, yang kemudian kondisinya lagi kurang sehat, disuruh ikut latihan yang pasti lebih berat lah ya dari kita yang bukan atlet, itu pasti akan bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya. Nah, ini yang mengapa kemudian pada orang dengan autoimun, pada kondisi-kondisi tertentu harus dipastikan bahwa kondisi sistem imunitasnya ini sudah layak untuk kemudian diberikan vaksinasi yang akan menstimulus atau melatih kekebalan tubuhnya sendiri itu. Berarti setiap masyarakat atau orang yang memiliki autoimun memang harus mengenali dulu ya Bu ya, kondisi tubuhnya, gejalanya, komorbidnya seperti apa atau gejala autoimunnya seperti apa sebelum mereka datang ke tempat vaksin begitu Bu ya? Betul, karena kondisi tadi ya terkait dengan sistem imunitasnya yang berbeda dari orang yang normal. Apakah perlu dia harus ke dokter dulu Bu, atau untuk memastikan bahwa kondisi tubuhnya aman begitu untuk ketika mereka mendapatkan vaksin? Ya, kalau untuk orang yang misalnya dengan penyakit jantung ya, banyak sekali juga yang pernah menanyakan saya, misalnya saya sudah pernah operasi jantung 5 tahun yang lalu, saat ini kondisinya sudah baik, tidak ada obat-obat rutin yang perlu diminum, apakah ini aman untuk atau mendapatkan vaksinasi? Ya, kondisi seperti inilah contohnya adalah orang yang aman ya untuk divaksin, atau seorang penyintas kanker yang sudah tidak melakukan kemoterapi atau mendapatkan obat-obat yang menekan pertumbuhan sel, itu bisa mendapatkan vaksinasi ya tentunya. Nah, untuk penderita autoimun, kalau memang sudah bertahun-tahun autoimunnya sudah terkendali ya, artinya sudah sangat jarang mungkin untuk kontrol terkait penyakit autoimunnya, sebenarnya orang-orang dengan kondisi ini bisa mendapatkan vaksinasi secara langsung. Tapi pada orang-orang dengan kondisi autoimun di mana mereka masih harus setiap misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, atau mereka yang punya keluhan-keluhan terkait imunitasnya, ini yang kemudian kita mintakan untuk berkonsultasi dulu dengan dokternya supaya betul-betul memastikan ya kondisi tubuhnya, obat-obat yang didapatkan itu tidak mempengaruhi vaksin yang kita berikan. Baik, bagaimana dengan jenis vaksinnya Bu? Untuk yang komorbid maupun autoimun, apakah ada jenis vaksin tertentu yang memang bisa mereka terima Bu? Semua jenis vaksin sebenarnya bisa digunakan ya. Bahkan pada orang yang autoimun, maka pemberian vaksin dengan platform mRNA seperti Pfizer dan Moderna itu dari hasil uji klinisnya memberikan peningkatan efikasi yang tinggi pada orang-orang dengan autoimun tadi. Dan dari sisi safety-nya ini cukup baik pada penderita autoimun. Tapi pada prinsipnya semua jenis vaksin, apakah itu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, ataupun juga Pfizer maupun Johnson & Johnson, ini cocok untuk penderita imunitas. Nah, pada penderita imunitas tertentu yang tadi kondisinya mungkin masih dalam perawatan, ini yang kemudian kita mintakan ya kepada yang merawatnya untuk merekomendasikan, memastikan jenis vaksin apa yang bisa digunakan. Berarti tergantung kondisinya, kalau memang sedang menjalani perawatan, tetap ditanyakan dulu ya Bu ya, jenis vaksin apa yang mereka bisa terima begitu? Betul. Bu, kita melebar sedikit. Bagaimana dengan target vaksin di bawah 12 tahun? Karena kan katanya akan juga mengejar target itu pemerintah. Iya, jadi ini sebuah berita baik ya. Kemarin Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac bisa digunakan pada anak usia di bawah 12 tahun ya, khususnya pada rentang usia 6 sampai 11 tahun. Nah, pemberian vaksin pada anak usia 6 sampai 11 tahun ini dengan menggunakan vaksin Sinovac tentunya akan kita tindak lanjuti ya setelah keluar izin penggunaan daruratnya untuk proses pelaksanaannya secara teknis. Artinya kami akan melakukan konsultasi dengan ITAGI dan dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia serta organisasi profesi lain yang terkait tentang pelaksanaan teknis untuk pemberian vaksinasinya. Artinya beberapa hal yang tentunya menjadi concern kita adalah sama ya tadi proses screening pada anak ya, apakah
anak-anak pada kondisi seperti apa yang tentunya perlu ataupun untuk sementara bisa atau mungkin juga harus ditunda dulu pemberian vaksinasinya. Jadi misalnya apakah misalnya seorang anak yang dengan kelainan darah ya seperti leukemia, apakah itu bisa mendapatkan vaksinasi atau tidak, atau bahkan anak-anak dengan kelainan imunitas pun juga ini yang tentunya kita tunggu secara teknis, apakah mereka boleh, apakah mereka ditunda, ataukah mereka memang kelompok yang tidak bisa mendapatkan vaksin COVID-19 sama sekali. Yang kedua adalah prosedur-prosedurnya ya, apakah ini setengah dosis, ataukah ini full 1 dosis seperti pada usia 12-17 tahun, ini tentunya yang juga akan kita tunggu. Yang lain proses pelaksanaannya seperti apa, termasuk tadi saya sampaikan screeningnya seperti apa, kalau dia demam, atau kalau dia pernah positif COVID, atau kalau dia pernah kontak erat dengan anggota keluarga yang ada yang dinyatakan positif, itu kapan mereka sebaiknya untuk mendapatkan vaksinasi. Atau pada anak-anak dengan penyakit keturunan ya, seperti misalnya penyakit jantung bawaan, itu juga harus kita evaluasi ya bagaimana pemberiannya. Nah, yang penting juga secara paralel pemerintah harus melakukan upaya untuk pemenuhan tambahan vaksinnya. Karena dengan adanya sasaran 6 sampai 11 tahun, ini berarti akan ada tambahan kurang lebih 24 sampai dengan 25 juta sasaran baru. Nah, kalau kemudian ini setengah dosis, mungkin kita cukup hanya 25 juta dosis tambahannya. Tapi kalau ini menjadi dosis yang sama seperti dewasa, ini pasti kita membutuhkan 2 kali lipat jumlah dosis vaksin yang harus kita sediakan. Karena vaksin yang ada saat ini hanya cukup untuk 208 juta sasaran nih Mbak Vince. Jadi kita harus betul-betul memastikan dulu ketersediaan vaksin, dan pemerintah ini sampai saat ini kita memprioritaskan pemenuhan vaksinasi pada 208 juta sasaran tadi, supaya kita bisa segera vaksinasi orang-orang dengan usia di atas 17 tahun untuk segera mendapatkan kekebalan kelompok. Baik, semoga capaian targetnya terus berjalan, dan ini juga kabar baik ya Bu untuk mereka penderita komorbid dan juga autoimun. Terima kasih Bu Nadia atas informasinya hari ini. Sama-sama, Ya, selamat beraktivitas Bu Nadia. Salam sehat. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.